Background-nya yang cerah, Bu. Oke, sambil nunggu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepripun? Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wala quwata illa amma ba'du. Bapak Ibu hebat yang tergabung dalam fasilitator rekognisi nggih Bapak Ibu nggih di sini betul. Bapak Ibu sebagai fasilitator hebat luar biasa, juga Bapak Ibu sebagai CGP rekognisi yang berasal dari Kabupaten Kebumen, betul nggih? Nggih, kores Bu. Terus ada yang luar semuanya Karanganyar. Karanganyar. Ya. Nggih. Berarti Kebumen dan Karanganyar. Yang Karanganyar sinten nggih, Bu? Oh, Pak Andri dari Karanganyar. Oke. Saya Kebumen, Bu. Buneng. Nggih. Buneng dari Karanganyar. Siap. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang terhormat yang tergabung dalam kelompok angkatan 11 015 nggih BPGB Jawa Tengah. Bapak Ibu perkenalkan, izinkan sebelum itu nama saya Deni Subianti, begitu nggih, saya dari Kabupaten Blora. Marilah Bapak Ibu yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada siang hari ini kata Bu Makrifah tadi yang cerah ceria ini ya, kita Pak Edi silahkan kalau mau off kamera Bapak Ibu Fasil, jika nanti terpaksa Bapak Ibu Fasil tidak bisa menangkap suara saya dengan jelas, bisa menutup kamera begitu. Tapi itu kalau terpaksa nggih, kalau sebisa mungkin silakan Bapak Ibu untuk membuka kamera selama kegiatan ini. Yang telah memberikan kesempatan, memberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa di ruang virtual ini dalam keadaan bahagia dan tentunya tanpa kurang suatu apa. Selawat serta salam Bapak Ibu mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya mulai dari kita lahir dan nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk melakukan share screen. Okay. Sudah nampakkah Bapak Ibu? Sampun Ibu. Oke, matur nuwun. Kelihatan ya? Oke, terima kasih. Bapak Ibu, izinnya kan sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa sejenak, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dalam 90 menit ke depan kita ada di ruang kolaborasi ini bisa lancar, bisa dimudahkan segala urusan, dan bahkan nanti kita dapat mereview kembali apa yang sudah kita pelajari selama 4 modul ini, dan juga nanti tugas-tugas di aksi nyata dapat Bapak Ibu lakukan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Terima kasih. Masih kecil atau sudah kelihatan besar nggih Bapak Ibu? Bisa diperbesar lagi, Bu. Kecil, Bu. Oke. Siap. Ini proses Ibu, kalau Ibu Bapak kalau agak terlambat mungkin karena peralatan saya yang kurang canggih nggih. Ini masih proses. Oke, sudah besar? Masih belum?
Sudah besar, Bu, Pak? Belum berubah, Tampilan Ibu. saya masih sama, Bu. Nggih. Masih sama ya? Masih. Apa Terbaca, mungkin sinyal di tempat saya ya? Iya. terbaca Bu. Tapi terbaca kok, Bu. Nggih. Jika di slideshow bisa lebih jelas. Ini sudah, Pak. Sebenarnya di sini sudah slideshow. Oh, iya. Nah, saya ulang lagi, Pak. Mungkin ada kendala, enggak apa-apa. Coba untuk slideshow. Sudah kelihatankah? Kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Kelihatan Bu. Oke. Oke Bapak Ibu, pada siang hari ini agenda kita ada 4, di mana nanti kita pembukaan 10 menit, kemudian Bapak Ibu kita review materi, itu kurang lebih 65 menit, kemudian kita review penugasan 10 menit, dan penutupan 5 menit. Nah, setelah kita berdoa, Bapak Ibu, kita coba mengadakan ice breaking, mungkin saat ini ice breaking yang cukup singkat. Silahkan Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin dari Bapak Ibu semuanya untuk melihat sekitar kita, begitu nggih, Bapak Ibu. Apa yang ada di sekitar kita, kemudian silahkan Bapak Ibu memilih salah satu benda yang mungkin saat ini banyak ya, seperti di tempat saya ini ada pulpen, ada HP, bahkan ini toples makanan yang sudah kosong ada. Tapi ada sesuatu yang belum saya tampilkan Bapak Ibu. Saya juga ingin Bapak Ibu memilih salah satu benda yang mungkin selalu menemani Bapak Ibu ketika Bapak Ibu seperti ini melakukan Zoom, kegiatan virtual. Monggo saya beri waktu Bapak Ibu untuk memilih 1 menit saja nggih. Sampun? Sudah. Siap? Oke. Oke Pak Al-Husain. Ini gimana Pak ini memanggilnya saya? Pak Al-Husain. Pak Salam. Pak Salam yang sudah menunjukkan, silakan Pak. Tunjukkan ke teman-teman mengapa Bapak memilih benda itu dan alasannya apa. Monggo. Terima kasih Bu, ini saya tunjukkan, ini adalah bungkusan nasi yang tadinya siap dimakan karena keburu sudah mulai, sudah terpaksa belum tak makan Ibu. Harusnya tadi makan, tapi begitu sampai di sini acara sudah mulai, jadi sementara tak tunda. Jadi nanti begitu di tengah-tengah, ya, Oke, Pak Salam. Karena Pak Salam tadi sudah membuat alasan ya, sekarang silakan Pak tunjuk Pak salah satu teman untuk menunjukkan benda yang disukainya. Silakan Pak Salam, mau menunjuk siapa? Oke, terima kasih Ibu. Saya menunjuk sahabat saya yang baik. Beliau Mas Andri, Bu. Monggo Mas Andri. Monggo Pak Andri, silakan. Feelingnya sudah tepat ini Bu, karena sepertinya setelah ini saya diajak untuk kolaborasi menghabiskan nasi bungkusnya Pak Salam. Monggo Pak, ditunjukkan ke temannya Pak, biar fokus. Yang sering membersamai saya ketika saya melakukan kegiatan seperti ini dan menurut saya ini sangat membantu adalah speaker Bu. Oke. Speaker Bluetooth, karena di laptop saya terkendala untuk speaker internalnya Bu, jadi untuk memberikan kenyamanan yang lebih saya harus menggunakan speaker Bluetooth ini. Begitu Bu, terima kasih. Biasa Pak Andi. Pak Andri silahkan sekarang menunjuk satu teman lagi paling tidak nanti ya. Kita sampai di pukul lebih 10 menit barangkali bisa mempercepat begitu biar semuanya Pak kita tahu apa sih sebenarnya yang ada di sekitarnya. Monggo Pak Andri. Nanti lanjut sama semuanya Bapak yang Pak
Pak Andri juga akan menunjuk ke teman berikutnya sampai semuanya teman menunjukkan benda-benda yang disukai saat Zoom. Monggo. Oke, terima kasih Bu. Saya menunjuk Bu Intan. Silakan Bu Intan. Monitor Bu Intan? Ya, Pak Andri. Oke, ketemu lagi Bu Intan. Iya, ketemu lagi Pak Andri. Saya bawa Monggo, Bu HP Pak Intan. Andri. Bawa HP. Alasannya Bu? Yang paling dekat dengan tangan saya tadi adalah HP. Saya pegang HP. Jadi menurut saya HP ini sangat penting bagi saya Bu, karena kalau nggak ada HP nggak bisa komunikasi. Itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan. Silakan menunjuk yang lain biar sama-sama memamerkan barangnya. Saya menunjuk teman saya, Bu Makrifah. Bu Makrifah, silahkan Bu Makrifah. Ya. Ya. Kalau rata-rata secara umum mesti HP ya Bu ya. Cuma saya di dekat saya yang kebetulan sedang ada ini pulsa Bu. Ya, supaya saya pas Zoom tidak masuk angin begitu. Tidak memikirkan PS. Ya. Oke Bu, paling itu saja untuk. Silakan Bu Makrifah sekarang tunjuk. Masih ada 5 teman yang belum. Wah, ini ya 5 teman bestie semua ini Bu. Ya, silakan yang paling terbesti. Semuanya bestie ini. Tadi kan Bu Intan sudah, sekarang Pak Sarwono berarti. Ya, silakan Pak Sarwono. Iya, terima kasih Bu Makrifah. Ini kebetulan yang terdekat dengan saya dompet Bu. Wah. Ya Pak, alasannya Pak selalu dompet takutnya Pak. Iya, tadi sedikit cerita. Tadi waktu saya join yang pertama kali lagi di warung Ibu Eni, dan saya membawa dompet dan alhamdulillah isi dompet saya bisa memberi manfaat untuk teman saya Bu. Saya tadi habis mentraktir teman guru di tempat saya. Artinya bisa memberi manfaat untuk orang lain dompet yang ada di dekat saya. Oke, luar biasa Pak Sarwono. Silakan Pak tunjuk satu teman Pak. Oke, monggo Bu Soleha. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak Sarwono. Saya di sini memegang spidol. Sebenarnya spidolnya itu tidak harus berwarna coklat. Tapi hari ini karena kerudung saya nuansanya coklat, saya ambil yang warna coklat Ibu. Biarkan nanti kalau ngantuk itu tulisannya lebih gede. Kalau pakai bolpen saya masih belum bisa melek gitu ya. Terima kasih. Ya. Biasa. Bu Solika, silakan untuk menunjuk temannya yang belum. Ya, terima kasih. Silahkan untuk Pak Edi. Monggo monitor Pak Edi. Ya, monitor. Terima kasih. Saya menunjukkan pakai jam tangan teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Ini yang kebetulan melekat. Baru istirahat di masjid. Nah, dengan demikian, ini yang menemani saya Bu, biar ingat waktu, termasuk juga ketika hari ini rukol itu, ini yang mengingatkan Bu, karena ini bergetar, ada alarmnya. Sehat-sehat semua Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Ya Pak, luar biasa. Silakan Pak ditunjuk Pak, ini masih ada 2 orang yang belum. Oh nggih, Pak Wandi yang belum nih sepertinya. Halo Pak Wandi. Ya, terima kasih Pak Edi. Kalau saya ini yang terdekat dengan saya ini sate, tusuk sate Bapak Ibu. Karena tadi saya kelaparan, terus ada teman yang membelikan sate, alhamdulillah rezeki ini terus saya makan. Luar biasa. Maka tadi saya off kamera, ngapunten, makan dulu. Ngaten Bu, Bapak, terima kasih. Oke, linknya lebih baik daripada Pak Salam ya Pak ya. Ditahan ini. Ya, satu lagi terakhir ya, tanpa tunjukkan berarti satu orang lagi. Silakan Bapak Ibu. Yang belum berarti Pak Bu Sri Rahayu. Oh iya, Rahayu. Mangga Bu Sri. Ya, kalau saya pegang ini Bunda. Ini tempat kacamata. Jadi karena sudah tua, kalau nggak pakai kacamata apa-apa tidak terlihat gitu. Ya, jadi ini sangat
berarti ketika pergi-pergi coto kalau nggak bawa gitu. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya, nggih. Jadi luar biasa sekali pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ternyata dari masing-masing orang punya keunikan ya. Ada Pak Salam dengan nasi bungkusnya, ada Bu Sri dengan harus karo tidak dengan kacamata. Ini luar biasa sekali. Memang betul kalau kita ingat-ingat, kita kan hari ini mereview ya Bapak Ibu, mereview apa yang sudah kita lakukan selama ini terkait dengan pembelajaran kita sebagai CGP rekognisi yang tentunya selain Bapak Ibu memfasilitasi CGP begitu, Bapak Ibu adalah juga CGP yang tentunya tapi tidak seluruh materi yang ada di sini Bapak Ibu melakukan, hanya di modul-modul yang ada aksi nyatanya Bapak Ibu melakukan kegiatan ada di ruang kolaborasi untuk pemahaman terkait dengan apa saja sih yang sudah kita lakukan selama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf ini tumpuk nggih. Oke. Kembali kecil Bapak Ibu? Enggak, sudah besar. Oh, sudah besar. Siap-siap. Ya. Loh, kok kecil lagi? Kecil lagi, nggih. Coba tak besarkan lagi, Bu. Karena dibagi nih, Bu, ceritanya. Sudah? Sudah? Belum. Ibu Bapak? Belum. Masih kecil? Masih kecil. Belum, Ibu. Kelihatan. Oh, ngaten, siap-siap. Nah, kembali tadi Bu di awal. Ini nggih, kalau ini gede. Iya. Oke. Bapak Ibu, identitas modul pada siang hari ini adalah paradigma dan visi guru penggerak ya di modul 1. Bapak Ibu sudah mempelajari terkait dengan capaian modul. Ini identitas modulnya, kemudian Bapak Ibu di capaian khusus ini ada 4 poin yang utama bahwa Bapak Ibu dapat menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma, stimulus respon, ke teori kontrol, serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul 1.4 ini. Kemudian Bapak Ibu juga menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 kontrol posisi guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Kemudian yang poin ketiga, Bapak Ibu dapat menyusun strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang mengembangkan karakter murid. Kemudian yang poin yang keempat adalah Bapak Ibu dapat menganalisis secara efektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Bapak Ibu, komitmen belajar kita pada siang hari ini ada 6. Silakan Bapak Ibu bisa dipersani nggih. Setujukah dengan kesepakatan kita Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada salah satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilakan, yaitu dengan cara Bapak Ibu nanti bisa menggunakan raise hand begitu, atau Bapak Ibu nanti bisa di chat box. Kemudian berpartisipasi penuh tanpa dibarengi kegiatan lain. Usahakan Bapak Ibu di sini pikiran kita 90 menit ini kita fokuskan pada kegiatan kita. Begitu nggih? Kemudian yang terakhir adalah mengikuti kelas dengan perasaan gembira. Seperti tadi semuanya sudah tertawa nggih Bapak Ibu ketika ekspresi kita itu
sudah kita luapkan, sudah kita flurkan, itulah mudah-mudahan yang ada di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, untuk persiapan 15 menit kita lewati, kita sekarang ada di diskusi inti, kurang lebih nanti 40 menit, syukur nanti bisa berkurang sehingga kita nanti dapat lebih banyak lagi menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari ini, sehingga nanti refleksi kita juga dapat menguatkan Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan di aksi nyatanya. Silakan Bapak Ibu, ini ada link yang saya kirim ke chatbox. Nanti silakan Bapak Ibu hening selama 3 menit, kemudian ingat kembali seluruh materi dari modul 1.1 sampai 1.4. Kemudian Bapak Ibu 10 menit saya beri kesempatan, mungkin Pak salam nggih Pak. Mungkin bisa sambil makan-makan, Pak. Supaya nanti perut tidak kosong Siap, sehingga Ibu. tidak fokus. Kalau sudah 10 menit nanti Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengisi kelima kolom pertanyaan yang saya buat di Padlet nggih Bapak Ibu. Nanti setelah 10 menit baru kita diskusi. Jadi nanti diskusi kita 30 menit karena di sini mungkin ada 9 orang, nanti kita lebih 3 menit ya, kalau bisa masing-masing orang 3 menit begitu, karena kan masih tersisa 30 menit ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke, silakan Bapak Ibu, akan saya kirim ke chatbox. Tunggu sebentar, ini agak sambil merenung Bapak Ibu, saya proses mengirim di chatbox. Bapak Ibu silakan. Silakan, sudah bisa dibuka dan waktunya nanti 10 menit berarti sampai 13.30 di tempat saya nggih, karena di tempat saya ini 13.20. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab kelima-limanya. Silakan Bapak Ibu menggunakan komputer itu di bawahnya ya, untuk
Jangan lupa dikasih nama ya Bapak Ibu ya. Tiga menit lagi Bapak Ibu.
selesai, diselesaikan, saya akan mencoba nanti untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu yang sudah jawab ya Bapak Ibu ya. Sudah? Sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, sudah banyak jawaban yang ditulis di sini. Bapak Ibu persilahkan untuk yang pertama Bu Makrifah. Bu Makrifah nanti menjawabnya sampai di pertanyaan kedua ya Bapak Ibu, semuanya nanti terkait dengan perasaan, kemudian jawaban modul 1.1. Mungkin Bu Makrifah silakan untuk membacakan hasil dari pertanyaan yang sudah Ibu jawab sesuai yang ada di Padlet tadi. Mangga Bu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan di sini. Bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1, terutama dengan perspektif peran baru Anda? Ini senang ya Bu. Bukan dari kami Bu, bukan dari saya Bu. Oh Pak, salam Pak Suwanti balik. Oke, mangga. Oke. Saya lanjutkan. Untuk perasaan saya senang sekali, apalagi posisi saat ini sebagai fasilitator yang memang hal baru, kemarin menjadi pengajar praktik, sekarang fasilitator, tentunya banyak hal-hal baru yang memang harus dihadapi begitu. Dan juga selain harus mendampingi CGP, saat ini posisi juga sebagai CGP rekognisi. Sehingga dengan adanya paket 1 dalam pembelajaran ini benar-benar membuat khususnya saya matang begitu Bu, matang mulai dari modul 1.1, 1.2 sampai 3 dan 4 begitu. Jadi mulai dari filosofi ke Ki Hajar Dewantoro, terus ke nilai dan peran guru penggerak, ke visi penggerak maupun ke budaya positif. Begitu Ibu. Terima kasih. Oke. Kemudian yang paling membekas Ibu di modul 1.1, silakan. Kan pertanyaannya sampai di nomor 2 ini. Oh, baik. Perasaan oke. Baik, yang paling membekas yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid, di mana guru harus benar-benar memberikan pelayanan kepada murid. Ibaratnya siswa itu kan sebagai pelanggan utama dari guru, dan siswa itu sifatnya makhluk hidup atau bergerak begitu. Jadi siswa itu bukan sebuah kertas administrasi yang bisa dikerjakan terus ditinggalkan begitu, tetapi anak ini melalui tahapan yang dia pun akan bertumbuh. Jadi suatu saat kita akan bertemu lagi dengan mereka. Jika pelayanan kita bagus ke mereka, mereka akan puas dengan kita, dan suatu saat ketemu lagi, mereka pasti akan lebih membekas memori atau kenangan dengan kita, begitu. Dan guru seyogianya menuntun anak ini sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ketika IT harus dikenalkan, ya kita harus kenalkan. Ketika suatu anak misalkan di lingkungan pantai, maka cara pembelajaran yang dilakukan guru harus dibedakan dengan anak yang berada di lingkungan pegunungan. Begitu Luar Ibu. biasa. Yeah. Terima kasih Ibu. Oke, Bu Makrifah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Makrifah. Terima kasih. Satu itu yang berkesan adalah yang berpihak pada murid. Pendidikan filosofi KHD yaitu berpihak pada murid. Silakan bisa resen. Oh, sudah pada Pak Sarwono, silakan Pak Sarwono. Ya, masih menjawab nomor 1 nggih. Dan 2 nggih, perasaan dan hal apa yang membekas di modul 1.1. Monggo Pak. Mic-nya mikrofonnya oke. Mohon izin Ibu Fasil, Ibu Eni dan teman-teman yang lain. Kurang keras Pak, suaranya di tempat saya masih mungkin bisa didekatkan mic-nya. Siap. Siap. Mohon izin Ibu Eni, selaku Fasil Pemandu di kelas 105 nggih.
juga teman-teman yang kita di pertemuan kembali di tatap maya. Untuk pertanyaan yang nomor 1, perasaan saya tentu sangat bahagia Ibu mendapat pengalaman di modul 1 khususnya 1.1, dan yang paling berkesan adalah tentang teori tabula rasa Ibu, bahwa anak bukan tabula rasa. Ini semacam menjungkir balikan pemahaman saya Ibu Heni, karena saya sangat ingat betul waktu saya masih ngaji, itu ada di kitab Ta'limut Ta'lim, kitab Adab dan Etika Mencari Ilmu. Di situ dijelaskan bahwa abang merah putih hitamnya anak itu ada di gurunya. Ini saya kalau di kitab itu, kalau saya tidak salah mencermati, itu yang menentukan warna anak itu ada di gurunya. Tapi ketika saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, ternyata anak itu sudah punya warna-warna sendiri, yang artinya guru hanya mengembangkan. Ini yang menjadi tamparan buat saya, ataukah saya yang salah memahami waktu dulu saya ngaji, atau memang ternyata ada perbedaan pendapat antara Syekh Zarnuji selaku pengarang kitab tersebut dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang sangat berkesan bagi saya, Bu. Terima kasih. Ya Pak, suaranya agak kecil juga di tempat saya. Di tempat yang lain bagaimana? Kecil juga nggih? Terdengar mboten Pak Andri? Pak Andri sekarang jelas, kalau tadi menurut kecil. Sekarang jelas. Tadi gara-gara ya Pak. Intinya Bapak itu merasa di modul 1.1 itu ada jungkir baliknya gitu ya Pak, yang saya tangkap. Nggih. Terima kasih Pak Sarwono sudah memberikan statementnya, bahwasanya dengan ingatan pendidikan masa kecilnya, tempo dulunya itu kalau nggak salah ya yang saya tangkap ya Pak Sarwono. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat di tayangan ini hasil dari jawaban Pak Sarwono gitu ya Pak. Mungkin satu lagi kita berikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu yang mau resen atau yang sudah ada di sini nanti. Silakan. Pak Andri barangkali ada di ruangan ini masih. Pak Salam itu Bu sudah resen Bu. Ya. Pak Salam sudah resen. Oke Pak Salam, silakan Pak Salam. Sambil bisa makan. Nanti pulang. Sabar Ibu. Masih setia menemani di sini. Makanannya masih di dekatnya. Ya, Pak. Terima kasih Bu. Saya masih di pertanyaan pertama dan kedua sih Bu. Ini Pak, perasaan Bapak seperti apa setelah mempelajari paket modul 1 ini kan sudah 1 sampai 1.4. Kemudian materi mana Pak yang paling membekas untuk Bapak mengapa di materi 1.1 terkait dengan filosofi KHD? Monggo Pak Salam. Terima kasih Bu. Perasaan saya setelah saya mempelajari semua modul di modul 1, tentunya yang pertama saya merasa senang dan bahagia sekali karena saya mendapatkan banyak ilmu yang tentunya sangat membantu saya dalam menjalankan tugas-tugas keseharian saya di sekolah. Dan yang tidak kalah pentingnya, ternyata setelah saya ikut di kegiatan ini, saya mendapatkan sekali banyak saudara dan rekan-rekan yang bisa memberikan motivasi kepada saya untuk bisa terus berkembang. Dan satu hal yang mungkin membekas dari materi yang ada di situ, itu adalah satu filosofi KHD terkait dengan kegiatan belajar sepanjang hayat. Itu satu bekas di saya karena secara pribadi saya itu memang belajarnya otodidak Ibu. Jadi memang namanya belajar itu sesuai dengan itu, kalau kita Gus Sarwono itu di hadis Nabi kan ada belajar itu dari ayunan sampai liang lahat. Itu jadi sangat pas sekali itu kita belajar sepanjang hayat, itu yang membekas di saya Ibu. Terima kasih. Sudah Ibu. Oke, luar biasa. Oke Bapak Ibu, ini baru 10 menit karena tadi lebih 3 menit ya Bapak Ibu, sepakat
apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, ada Pak Salam, kemudian Pak Sarwono dan Bu Marifah, di mana secara umum Bapak Ibu semuanya merasa bahagia, nggih, terutama termotivasi begitu dengan adanya program guru penggerak, pemahaman Bapak Ibu terkait dengan filosofi KHD. Nah, di mana Bu Makrifah terkesan dengan berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini artinya bahwa kita memberikan pembelajaran kepada murid-murid kita itu nanti hasilnya dapat berpihak pada mereka, artinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Begitu nggih Bu Makrifah, sehingga apa yang kita berikan di kelas atau di sekolah itu hendaknya nanti secara langsung dapat dipraktekkan di mana murid-murid kita itu berada dimanapun. Begitu Bu. Kalau selama ini kan berpihaknya pada guru, yang penting KD-nya selesai, tujuannya tercapai. Apakah anak itu dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari atau tidak, itu bukan urusan kita. Tapi filosofi KHD bukan seperti itu, bahwa apa yang kita ajarkan itu nantinya memang benar-benar bermanfaat. Artinya, contohnya, makanya dalam pembelajaran sehari-hari yang diterapkan dalam kurikulum kita saat ini, anak-anak dapat melaksanakan atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembiasaan sholat, pembiasaan atau materi pelajaran yang kita ajarkan. Kita mungkin selama ini karena ada media sosial atau menggunakan elektronik atau menggunakan IT, ketika anak-anak diajak mencangkok karena di kota begitu ya Bu Makrifah, menggunakan hanya LCD proyektor. Intinya ini loh proses mencangkok, kita berikan gambarnya. Tapi setelah sampai rumah dia itu nggak tahu, karena ada beberapa anak yang memang cara belajarnya tidak dengan melihat. Dia hanya mendengar, tapi ketika divisualisasikan, mungkin yang anak-anak visualisasi, nah nanti kita pelajari diferensiasinya Bu. Tapi anak-anak yang tidak bisa melihat atau barangkali matanya ada sedikit masalah begitu, kan susah. Tapi kalau saat ini kita melakukan praktek, betul-betul melakukan life skill-nya, sehingga mereka benar-benar bisa melakukan cangkok misalnya. Atau anak-anak diajak langsung berlingkungan. Kemudian saya juga mencermati dari Pak Sarwono, jungkir balik Bu, bagaimana setelah ada di modul 1.1 bahwa teori tabula rasa itu ditentang oleh KHD. Begitu ya Pak, kalau nggak salah nggih. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada nggak yang ingin menanggapi dari Pak Sarwono, karena jungkir baliknya supaya Pak Sarwono ini nggak pusing. Jungkir balik pusing ya Pak ya. Nggak ada yang mau menanggapi? Oh Pak Sarwono silakan Pak. Maksudnya? Oke, ini Bu, saya cerita dulu waktu SMP SMA saya kan pernah ngaji di salah satu kitab Ta'lim. Di situ kalau saya tidak salah memahami bahwa anak itu menjadi hitam, menjadi putih, menjadi Nasrani, menjadi Najus itu adalah salah satu ada peran gurunya. Nah ini mungkin ternyata waktu itu saya kurang memahami ya, kan kurang isi Mas ya. Ya masih bingung ya Pak. Jadi gini Pak, mungkin setelah ini Bapak bisa membedakan. Memang secara kodrat itu kan sudah ditentukan, kalau kita mengingat pelajaran agama kita bahwa anak-anak itu sebenarnya lahir sudah dengan fitrahnya. Artinya fitrah itu kan kodrat alam Pak di sini kalau di filosofinya KHD. Artinya sudah punya takdirnya. Maka kenapa kalau orang Jawa dulu dengan itu ada yang namanya tingkepan dan lain sebagainya. Nah, karena memang anak-anak itu ketika mereka ada di kandungan ibu itu kan sudah ditiupkan ruh mulai dari takdirnya, kehidupannya. Tapi memang betul Bapak Ibu, apakah mereka akan diubah menjadi Majusi, Nasrani dan lain sebagainya, itu tergantung artinya apa Pak. Memang anak itu lahir sudah dengan
kodratnya. Artinya dalam KHD itu memang betul sekali bahwa tidak menyalahi dengan ajaran yang kita anut, bahwa anak-anak itu lahir sudah dengan kodratnya. Nah, sebenarnya anak-anak itu sudah ada dengan kodratnya, cuma kita orang tua yang ada tinggal di lingkungan itu apakah akan menjadikan mereka seperti apa, memang akan berpengaruh, karena memang lingkungan itu akan berpengaruh, sehingga guru sebagai petani, ya, diibaratkan sebagai petani peradaban, di sini kita akan mendidik mereka. Mendidik dengan mengajar berbeda, Pak Sarwana. Kalau kita mengajar seperti kurikulumnya lalu sekedar mengajar, mentransfer ilmu. Tapi kalau pendidik kita sampai ke taraf bagaimana diumpamakan dalam 1.1 itu murid sebagai bibit, di mana bibit itu akan tumbuh, pasti di sekitarnya akan tumbuh, ada gulma, ada lalat, ada ulat yang tentunya akan mempengaruhi. Nah, itu diibaratkan itu tadi, apakah akan dijadikan Nasrani karena lingkungan yang menganut, sehingga proses tabula rasa itu oleh KHD ditentang, karena memang secara KHD itu sudah menganut ajaran agama, juga di situ sudah dikatakan bahwa anak lahir dengan fitrahnya, artinya dengan kodratnya, begitu Pak Sarwono. Sehingga kita sebagai guru itu hanya sebagai petani yang tidak bisa merubah anak itu menjadi apa. Artinya, misalnya anak ini suka seni, tapi tiba-tiba disuruh menjadi tegas dalam arti untuk menjadi tentara. Maka suatu saat kodrat yang dibawa sejak lahir pun akan timbul, seperti seorang polisi yang dulu menjadi terkenal karena lagunya itu Pak ya. Nah, itu kan mungkin kodrat alam, karena tapi bagaimana mereka diajar atau bertumbuh dalam lingkungan yang seperti apa, ditekan, sehingga kadang-kadang yang terjadi saat ini kita kan sering Bapak Ibu mengeluh, anak-anak nggak mau ini, karena anak-anak itu tidak dituntun sesuai dengan kodratnya secara maksimal. Akhirnya mereka banyak dituntut. Pembelajaran kita itu sudah melenceng dari tujuan KHD, dan itu pun sekarang menjadi tujuan nasional Pak, well-being itu. Mungkin begitu Pak Sarwana ya, sehingga memang Ki Hajar Dewantara menentang konsep tabula rasa. Saya pada waktu itu di SPJG juga masih ingat Pak, konsep tabula rasa itu bahwa manusia itu bagaikan kertas putih, mau dioret-oret seperti apa tergantung dari situasinya. Tapi sebenarnya bukan, bahwa manusia itu sudah ada takdirnya, sudah ada kodrat alamnya yang dibawa. Cuma kita kadang-kala orang tua menuntut, tidak menuntun. Maka di sini di program guru penggerak ini kita menuntun supaya ulat-ulat yang mengganggu, jalan yang mungkin kadang mungkin tiba-tiba belok karena kepengaruh. Kita ingat bahwa di modul 1.4 itu ada yang namanya kekuatan diri, untuk bahwa motivasi intrinsik itu penting. Jadi orang itu sebenarnya mau mengikuti karena tumbuh dari dalam diri. Oh, saya mau ikut minum itu misalnya, atau saya tidak mau, saya ingin sholat. Semuanya itu adalah sebenarnya kegiatan itu ditumbuhkan oleh diri sendiri, sedangkan orang lain hanya memberi informasi. Mungkin informasinya kuat, ayo ini minum loh rasanya enak, padahal di situ sudah ada alkoholnya. Mungkin seperti itu Pak Sarwana. Setuju nggih? Siap, mantap. Kita lanjut. Terima kasih Pak Salam. Kita lanjut di pertanyaan nomor 2 nggih Bapak Ibu. Akan saya tunjuk, yang tadi sudah ada Pak Sarwono, Bu, semuanya biar kebagian. Bu Soleha, silakan Bu, nanti terus Pak Andri nggih. Bu Soleha, silakan Bu Soleha. Iya, siap Ibu. Pertanyaan nomor 2 apa 3, Bu? Ini yang modul 1.2 berarti sudah sampai pertanyaan nomor 3. Nggih. Dalam modul 1.2, materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami, mengapa? Di sini saya
di modul 1.2 itu menjawab, sudah ada jawaban tadi toh Bu? Sudah ya. Pada tahap silakan. usia Ibu, di situ saya melihat diri saya itu juga ketika membaca ataupun mengoreksi hasil pekerjaan dari jawabannya Ibu, silakan ya, bisa dibaca. Ya, terima kasih. Oke. Tugas sebagai fasilitator memberikan hal baru dan bisa melihat tahap terapi usia dari para CBG, betul ya Bu? Sehingga Bapak Ibu terkait dengan Bu Soleka itu terkait dengan trapesium usia, terutama pada saat memahami CGP terkait dengan ulasan terhadap apa yang sudah dilakukan. Mungkin Ibu bisa menceritakan Bu Soleka salah satu yang mungkin berkesan terkait dengan trapesium usia CGP yang sudah Bapak Ibu Soleha baca. Bisa? Ya, terima kasih Ibu. Di sini saya masih ingat sekali salah satu CGP saya dari kelas A11115 dari Blora itu namanya Pak Jaryanto. Beliau sekarang sebagai seorang kepala sekolah di salah satu SD negeri. Di salah satu usia di tahapan usia dia SMP 14 tahun itu dia mengalami gejolak yang namanya seolah-olah dia dilukai oleh salah satu gurunya karena keterlambatannya masuk ke kelas, padahal dia untuk prestasi di situ dia mencontohkan nilai IPA itu dia selalu di atas, tapi karena kesalahan dia tidak bisa masuk kelas tepat waktu, terkendala karena kendaraan umum, itu dia mengalami luka yang sangat membekas. Dia menggarisbawahi bahwa ketika besok saya menjadi seorang guru, saya tidak akan memperlakukan siswa saya seperti saya menerima perlakuan dari gurunya. Itu saya sangat ingat sekali bahasanya lukanya dari CGP saya atas nama Pak Jaryanto dari Blora, Ibu. Oke, jadi luar biasa Bu Soleka. Ternyata juga sekarang Bu Soleka juga sudah menerapkan ya bahwa ingatan seseorang itu akan terjadi dan teringat dengan sesuatu yang saat itu betul-betul difokuskan. Artinya apa? Bahwa kita sebagai guru memiliki peran dan nilai. Begitu nggih? 1.2 ini kan terkait dengan peran dan nilai guru penggerak atau nilai dan peran. Di mana nilai-nilai yang kita pahami bahwasanya kita itu memang menuntun, memberikan pendidikan dengan trikon, kemudian dengan sistem amongnya KHD, di mana kita akan memberikan engarsa sumtulada, eng madya mangun karso, tuturi handaryani. Maka saat ini di guru penggerak kita mengenal ya Bapak Ibu di 1.4 itu ada namanya restitusi. Maka kita kuatkan dulu bahwasanya nilai kita itu adalah nilai kemandirian. Ya, ada nilai inovasi. Bagaimana Pak Jari ini nanti memiliki inovasi bahwa nanti ke depan murid-muridnya tidak akan dibuat seperti perasaannya sewaktu menjadi murid. Jadi memang Bapak Ibu trapesium usia itu sebenarnya adalah untuk memberikan gambaran pada kehidupan kita bahwasanya di usia anak atau di usia masa belajar itu kan bentuknya seperti kayak naik, tidak langsung lurus ke atas tapi agak stagnan nggih, bentuknya seperti trapesium, tetap naik, menanjak. Tapi nanti ketika kita sudah di usia, ini pemahaman yang sederhana, ketika sudah di usia bekerja, kita itu akan stagnan, sudah tidak mempunyai semangat yang tinggi, betul enggak? Apalagi sudah dibarengi dengan sambutan nggih. Sambutan bukan itu, tapi sambutan ada DPR, di BEPAM, bahkan itu sudah tidak ada ini inovasinya. Maka untuk itu di program guru penggerak ini supaya kita menyadari bahwa memang trapesium ini secara umum nanti ketika Bapak Ibu sudah di usia kerja, itu kan trapesium di usia
pendidikan, kerja, dan di usia pensiun. Ada 3 kategori. Maka ketika kita menghadapi pensiun sudah usia tua seperti saya, mungkin yang ada di ruangan ini kan masih di bawah 50 tahun karena syarat menjadi rekognisi harus maksimal 50 tahun. Nah, itu ketika kita juga mengalami masa pensiun juga akan penurunan lagi. Maka sering kita melihat orang-orang pensiun pikirannya seperti kembali ke anak-anak lagi. Semakin menurun kembali ke anak. Kalau kita anak-anak inginnya menjadi tua begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi trapezium kan gini. Nah, terusan lurus kemudian kembali balik lagi. Jojrot gitulah itu. Jadi trapezium itu artinya. Jadi perjalanan kehidupan kita itu tadi. Maka di awal-awal masa pelajaran maka anak-anak karena di situ ingatannya lebih kuat, kita memberikan pemahaman, memberikan tuntunan ke yang baik-baik, Bu, positif. Mungkin saat ini dulu dengan semakin bergesernya pola pendidikan di Indonesia juga yang mempengaruhi menteri kita, para stakeholder yang ada di pemerintahan pusat itu mengembalikan ruhnya ke filosofi KHD di mana anak-anak ini ketika diselaraskan dengan tujuan pendidikan itu ternyata filosofi KHD ini masuk begitu Bapak Ibu. Jadi intinya hanya seperti itu PG supaya nanti kita kembali lagi apa cara menuntun, bukan kembali kita ke zaman dulu tidak, tapi bagaimana kita menuntun mereka menghadapi masa depan, menghadapi masa digitalisasi ini kita menuntun. Nah, menuntun seperti apa tadi yang disampaikan Pak sepanjang hayat itu tadi Pak Salam, pendidikan sepanjang hayat. Kita yang harus belajar, kita yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena anak-anak itu bukan akan kembali ke tempo dulu, tapi anak-anak akan menghadapi zaman yang akan lebih canggih lagi. Maka kitalah yang beradaptasi begitu, Bapak Ibu. Bukan mereka yang harus mengikuti kita. Itu sudah zaman dulu, guru-guru dulu menuntut mereka, begitu nggih? Sehingga inilah yang dinamakan dengan paradigma. Itu kalau menurut sederhana saya seperti itu. Sehingga nanti memahami trapezium misalnya, maka di saat-saat usia belajarlah ini yang akan kita kejar supaya nanti di masa sudah tidak belajar, istilahnya sudah masa kerja itu kan banyak di antara Bapak Ibu yang mau belajar dan tidak kan banyak yang tidak ya Bapak Ibu. Bayangkan setelah ada guru penggerak hanya berapa orang. Bahkan sudah tidak update, artinya tidak lulus gitu. Oke, kita lanjut ke Mohon maaf suaranya menghilang, Bu. Saya Bu ya. Nggih. Terus Pak. Masuk 1.2 nggih, Bu? Nggih. Untuk di 1.2 yang membuat saya memerlukan waktu lebih banyak untuk mempelajarinya adalah tentang teori-teori yang mendukung bagaimana manusia itu tergerak, Bu. Salah satunya adalah cara kerja otak. Karena pada saat saya mempelajari modul 1.2, bayangan saya itu hanya berisikan tentang nilai dan peran guru penggerak yang masing-masing 5 itu. Saya rasa cukup sederhana. Ternyata teori-teori di belakangnya yang mendukung itu sangat banyak sehingga bagaimana manusia itu pertama bisa bergerak dan pada akhirnya manusia itu dapat menggerakkan manusia yang lain. Jadi lebih ke teori-teori pendukungnya begitu Bu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Betul Pak, memang kita harus memahami sebagai guru penggerak karena nilai dan peran kita itu maka kita harus berpikir lambat. Tidak identik berpikir lambat itu dengan bodoh ya Pak, justru berpikir lambat itu kita sebagaimana menjadi bijaksana. Luar biasa Pak Andri. Selanjutnya masih 1 ini untuk modul ini atau sudah cukup Bapak Ibu? Hampir sama yang dipelajari. Kita lanjut ke 1.3 nggih. Silakan present Bu Intan, silakan Bu Intan. Masih 1.2 atau 1.3 Bu yang mau dijawab? 1.3 Bu. Luar biasa, monggo. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Fasil. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3 bahwa setelah mempelajari modul 1.3 materi mana yang paling ingin
Ibu atau Bapak bagikan ke rekan sejawat di sekolah dan apa alasannya? Menurut saya yang akan saya bagikan kepada rekan-rekan saya di sekolah adalah tentang pentingnya seorang guru itu memiliki visi, Bu. Karena dengan visi itu seorang guru dapat mempunyai mimpi-mimpi atau harapan tentang murid-muridnya. Kemudian dalam visi tersebut dilihat dari pendekatan inquiry apresiatif, kita harus melihat kekuatan positif yang kita miliki. Kemudian setelah itu membuat prakarsa perubahan. Dari visi tersebut dibuat prakarsa perubahan, kemudian dari prakarsa perubahan itu dijabarkan lagi dalam bentuk bagja. Kemudian untuk penerapan ke depannya, saya akan menyumbangsihkan ide dan pikiran saya ketika sekolah akan melakukan perubahan visi sekolah, karena visi sekolah itu kan tidak paten ya Ibu, bisa dirubah jika ada yang sudah tidak sesuai begitu. Jadi itu yang akan saya lakukan Ibu. Terima kasih. Luar biasa Bu Intan. Intinya visi guru penggerak itu adalah kita berubah dulu di kelas kita. Tidak usah mikir ke sekolah. Nanti ketika anak-anak sudah sesuai dengan keinginan kita, baru nanti masing-masing guru punya visi, kita fokuskan ke sekolah. Begitu ya Bu ya. Silakan Pak Suwandi. Luar biasa. Monggo Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya menyampaikan, mungkin saya sependapat dengan Bu Intan yang tadi menyampaikan tentang visi. Itu sangat penting. Kalau di sini saya lebih fokus pada inquiry apresiatif Bu, karena hal ini sangat penting di dalam mencapai visi sekolah yang diimpikan. Mengapa demikian? Karena pemikiran kita mungkin saat ini yang namanya aset itu hanya terpaku pada finansial saja. Ternyata aset itu luas sekali Bu. Jadi dari SDM-nya, dari sosial, budaya, politik itu bisa kita kembangkan di dalam mencapai visi sekolah. Maka dari itu pendekatan inquiry apresiatif ini sangat penting kalau saya pandang ya. Supaya apa? Supaya pemikiran kita lebih luas. Jangan hanya terpaku pada finansial saja. Mungkin demikian Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Sekali Pak, sebagai guru penggerak nantinya Bapak Ibu harus dapat merubah mindset teman-teman kita. Tadi tergerak, bergerak dan menggerakkan oleh Pak Andri, ya Bapak, sehingga nanti sudah tidak lagi ke masalah atau sudah ke aset based learning ya Pak. Jadi masalah itu sudah abe. Jadi kita akan melakukan perubahan itu tidak lagi masalah yang kita pikirkan, tapi aset apa yang kita punya. Maka setidaknya setelah Bapak Ibu memahami terkait dengan nanti di prakteknya, Bapak Ibu akan memahami 7 aset itu apa saja. Kemudian aset ini akan kita gunakan untuk apa saja dalam rangka memberikan pembelajaran kembali lagi di 1.1 pembelajaran yang bersihak pada murid. Begitu ya Pak Suwandi, luar biasa sekali. Visi ini perlu sekali untuk dapat segera dibagikan ke teman-teman kita supaya mereka memiliki visi yang sama dengan kita, yaitu bagaimana pembelajaran ini semakin meningkat, dapat menyelaraskan dengan kebutuhan zaman saat ini. Itu sepakat Pak, luar biasa. Silakan, ini berarti kita masuk ke pertanyaan yang 1.3 nggih. Monggo silakan pertanyaan nomor 4 Bapak Ibu, masih ada 2 pertanyaan lagi, silakan tadi yang belum. Terakhir ya Pak, pertanyaan nomor 5. Yang belum tadi siapa Bapak Ibu? Silakan, tidak usah tunjuk jari, berarti langsung buka mikrofonnya saja. Bu Sri Rahayu, silakan Bu, yang dari Karanganyar, betul nggih? Nggih, yang soal nomor berapa Bunda? Nomor 4 berarti 1.4. Pertanyaannya tadi kan sudah nggih 1.3 sudah 3 orang. Oh, berarti ini yang 1.4. Nggih. Ya, pertanyaan nomor 5 berarti. Nggih. Untuk 1.4 ini modul 1.4 apa yang sudah diterapkan? Yang sudah saya terapkan itu adalah disiplin. Akan ya. Yang sudah atau akan Bu? Mungkin kan sudah. Kalau yang sudah apa?
pilih salah satu yang akan atau yang sudah silakan. Kalau yang sudah enggak apa-apa. Yang Ya, ditulis yang sudah enggak. Ya, yang sudah saya terapkan adalah disiplin positif dan restitusi, tapi untuk anak usia dini, karena kebetulan saya adalah guru anak usia dini. Contohnya begini Bu, kalau misalnya segitiga restitusi itu untuk anak usia dini itu kita terapkan kan tidak bisa saklek, karena namanya anak usia dini kan masih ada keterbatasan kosakata dan lain sebagainya. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan atau konflik, itu kita itu konfirmasi dulu. Konfirmasi terhadap terjadinya konflik tersebut gitu. Nah, setelah dikonfirmasi, belum tentu yang menangis itu yang dinakali gitu ya. Belum tentu seperti itu, yang saya ketahui untuk anak usia dini seperti itu. Kelihatannya nangis tapi belum tentu dia tuh yang dinakali. Bisa jadi dia yang nakal duluan gitu, seperti itu. Makanya itu harus dikonfirmasi, terus kemudian saling konfirmasi balik kepada yang menangis misalnya seperti itu. Terus kemudian menunjukkan ya letak mengapa kok sampai kamu dipukul ini, karena kamu sudah merusak mainannya, begitu seperti itu. Jadi dia tuh mengetahui kesalahannya, dan ini dampaknya luar biasa ketika anak tersebut itu mengetahui kesalahannya. Jadi bukan semata-mata kalau menangis itu dibelani, tapi setelah dia itu tahu seperti itu tuh nangisnya yang awalnya itu kejer itu tiba-tiba diem itu artinya saya melihat dia itu berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu, seperti itu. Akhirnya kita berikan solusi untuk saling meminta maaf. Pun yang tadi melakukan pemukulan ya karena dia dirusak mainannya, itu pun juga saya beritahu bahwa cara penyelesaian masalah itu tidak secara fisik gitu ya, tapi dengan komunikasi yang baik itu, seperti itu. Sehingga jangan diulangi lagi kalau ada tidak pas ketika bermain, jangan diulangi lagi untuk melakukan fisik gitu ya terhadap temannya. Seperti itu Bunda. Untuk yang sudah saya luar biasa, matur nuwun Bu Sri Rahayu. Ternyata meskipun katanya tidak saklek, tapi sebenarnya Ibu sudah melakukan Bu urutan terkait dengan restitusi, karena pertama Ibu sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian sudah memvalidasi kesalahan, sehingga rencana aksinya untuk mengembalikan anak itu sudah betul. Okay. Luar biasa, berarti dari 5 materi yang 6 ya Bapak Ibu ya, 6 itu Ibu sudah melakukan. Silakan untuk selanjutnya, kayaknya sudah yang terakhir nggih. Bu Nur Intan sudah. Oh sudah. Sinten yang belum? Saya masih agak-agak ini. Bu yang belum sinten sudah? Pak Edi. Oh Pak Edi, nggih. Di sini belum ada kata Edi. Matur nuwun, monggo Pak Edi. Terakhir Pak ini. Terima kasih. Ini koneksi kami yang satu terputus, Ibu. Ini semoga terdengar. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau kami ingin ini Ibu, walaupun di situ ditulisnya kami menulis disiplin positif, itu kan kaitannya dengan nilai kebajikan yang universal. Tapi bagi kami di sekolah kami itu yang akan segera kami terapkan itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Jadi kalau kami karena mungkin kami di SMP itu teori motivasi itu tidak cuma untuk Bapak Ibu guru tetapi juga untuk siswa, dengan harapan Ibu Bapak gurunya juga benar-benar bisa memberikan motivasi yang terbaik untuk anak-anak didik kita, termasuk juga hukuman dan penghargaan. Dalam hal ini termasuk juga segitiga restitusi tentunya. Dengan sinergi seperti ini harapannya layanan pembelajaran di tempat kami juga nanti akan lebih meningkat. Apalagi didukung dengan modul 1.4 ini yang luar biasa sekali, serta dari pencerahan dari teman-teman semuanya. Ini terima kasih, semoga nanti kita bisa belajar di sini sehingga bisa penerapannya lebih optimal ke depannya. Begitu aja Bapak Ibu, mohon maaf di perjalanan. Luar biasa Pak Edi, matur nuwun. Kalau boleh saya jelas balik bahwasanya teori motivasi ini yang akan dilakukan sehingga hukuman dan apresiasi atau penghargaan itu menjadi tidak relevan lagi untuk saat ini. Karena sebaik apapun hukuman Pak Edi maupun sejelek apapun itu hadiah, itu jangka panjangnya akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Gitu. Nah, maka
nanti teori motivasi ini yang akan dipakai oleh Pak Edi, sehingga hukuman dan penghargaan sudah tidak lagi digunakan. Sepakat Bapak Ibu? Jadi matur nuwun sudah sepakat dengan saya. Jadi mungkin dari modul 1.1, 1.4 Bapak Ibu setelah memperoleh penjelasan ini sebenarnya apa sih benang merah yang dapat kita tarik saling keterkaitan antara modul 1 dengan modul yang lainnya. Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang memberikan statementnya. Monggo resen. Sehingga kita monggo Sri Rahayu Nek Bu Sri, nggih Bu Ning. Silakan Ibu. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Kaitan modul 1 sampai modul 4 itu memberikan gambaran kepada kita sebagai seorang guru untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan, aman, nyaman, sehingga anak-anak itu dalam mereka belajar itu merasa tenang. Karena dengan merasa tenang, otaknya itu akan bekerja lebih baik dan akan berkembang kemampuannya, potensinya akan berkembang secara optimal dan maksimal. Oleh sebab itu sangat penting kita itu menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan, yang berpihak pada anak-anak, yang aman, nyaman seperti itu agar potensi mereka bisa berkembang dengan baik. Ngaten Ibu. Oke, luar biasa Bu Sri Rahayu. Sepakat Bapak Ibu bahwasanya di modul 1.1 itu kita akan melakukan transformasi atau perubahan terkait dengan gambaran kita terhadap murid kita masa depan itu ya Bu, Bu Sri dan yang lainnya. Terima kasih, luar biasa Bapak Ibu. Jadi betul bahwasanya untuk dapat kita menuntun mereka, maka kita akan melakukan pembiasaan atau budaya positif. Nah, budaya positif itu akan terjadi apabila kita memahami tujuan daripada pendidikan itu sendiri, yaitu sesuai dengan tujuan pendidikannya KHD yang diselaraskan dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas. Kemudian kita juga untuk dapat positif, kita harus memiliki nilai. Nilai apa yang harus kita miliki? Ya nilai dan peran kita sebagai guru penggerak. Bagaimana nantinya Bapak Ibu akan menjadi coach, berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif. Kemudian akan menjadikan anak-anak ini sebagai agen, sebagai agen perubahan, agen agen perubahan. Student agency. Student agency, menjadi murid yang benar-benar merasa bahwa pembelajaran di kelas itu adalah miliknya, sehingga mereka akan melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Begitu nggih? Sehingga visi itu sangat penting bagi kita sebagai pendidik. Karena apa? Kita akan mampu melihat, maka kita harus belajar sepanjang hayat, melihat bagaimana anak-anak ke depan ini dapat hidup berdampingan secara damai tanpa merugikan orang lain. Atau dalam arti kita dapat, kalau bahasa Jawanya ngewongke uang ya Bapak Ibu, bagaimana kita akan memberikan mereka dapat secara mandiri tanpa harus bergantung orang lain. Jadi kemerdekaan yang akan kita berikan kepada mereka itu nantinya bukan kemerdekaan yang merdeka semerdekanya melakukan apapun tanpa hambatan, tapi kemerdekaan yang tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Gitu. Nanti kita pelajari bersama berikutnya. Luar biasa sekali. Terima kasih hari ini review kita terkait dengan pembelajaran 1.1 sampai 1.4 sudah Bapak Ibu pelajari bersama. Akan saya lanjutkan lagi Bapak Ibu terkait dengan tugas-tugas yang harus kita lakukan. Bentar, ini agak mungkin sinyal juga Bapak Ibu sudah mulai mendung. Masih uwer-uwer nggak kelihatan? Masih kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, belum berubah Ibu. Belum, sudah. Masih set yang tadi Bu. Oke, sudah. Udah, ini nggih. Bapak Ibu besok
kita ada di ruang kolaborasi yang kedua. Oke. Nah, Bapak Ibu di ruang kolaborasi yang kedua ini Bapak Ibu akan bekerja selama 2 JP. Ini akan saya pandu, berarti besok Bapak Ibu kesepakatan nanti mungkin dibahas waktunya untuk di WA grup saja nggih. Tapi Bapak Ibu nanti akan bekerja sama dengan satu kelompok 3 orang. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menganalisis studi kasus yang sudah disediakan. Ini ada 4 kasus Bapak Ibu, masing-masing silahkan nanti Bapak Ibu akan bersama dengan kelompoknya, atau Bapak Ibu memilih kelompok sendiri, atau saya pilih di sini Bapak Ibu. Saya juga sudah mempunyai. Ibu aja yang milih. Bagi saja Bu. Bagi sama Ibu aja sih. Saya sampaikan dulu nggih. Jadi nanti Pak Salam dengan Bu Intan dan Pak Edi. Kemudian Pak Andri dengan Bu Makrifah dan Bu Soleha. Kemudian Pak Sarwono, Bu Sri sama Pak Suwandi. Ngaten nggih? Nah, ini silahkan laku. Sinten Pak? Pak Edi. Pak Edi tadi sama Bu Intan pertama. Pak Salam, Pak Intan, Pak Edi. Intan apa Bu Intan? Pak Intan. Bu Intan, Bu. Tadi Pak Intan. Pak Intan. saya terlanjur, saya itu punya teman Edi Bu. Jadi sini sudah terlanjur salah di Pak. Pak Edi, Pak Bu Intan, kemudian Pak Salam, kemudian Pak Andri, Bu Makrifah dan Bu Soleha, Pak Sarwono, Bu Sri dan Pak Suwandi. Itu nggih? Sudah? Nah, dalam kemudian Bapak Ibu besok akan saya bagikan link, nanti kesepakatan waktunya nanti nggih. Besok kita akan masuk di ruang apa? Ruang besar, nanti akan di breakout room, gitu nggih. Supaya nanti dapat rekam kembali. Karena di sini tugasnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di tugas aksi nyata Bapak Ibu nanti akan membuat rancangan tindakan yang dilakukan. Formatnya ada di aksi nyata, sudah ada nggih. Kemudian nanti selaku pemandu saya akan memberikan umpan balik terhadap rancangan. Ini rata-rata hasil rekop di angkatan sebelumnya banyak Pak Ibu banyak yang kelewatan. Aksi nyata ini untuk penugas rancangannya tidak dikumpulkan. Itu tentu saja akan mengurangi penilaian, rubriknya kan tidak lengkap. Ngaten nggih. Jadi nanti apa tugas Bapak Ibu? Menerapkan konsep-konsep inti dari modul positif. Biasanya banyak yang berbagi praktik baik atau diseminasi itu Bapak Ibu tidak di tampilan slide-nya tidak ada contoh-contoh kontekstualnya. Jadi Bapak Ibu banyak yang menggunakan yang ada di modul. Padahal harapannya Bapak Ibu itu misalnya tadi yang sudah dilakukan restitusi di foto. Kemudian melakukan restitusi. Apa ya Bapak Ibu? Budaya positif, misalnya salam sapa itu kan sudah melakukan di video. Lah itu biasanya Bapak Ibu melakukan Jumat bersih dalam rangka apa? Misalnya di sekolahan sudah. Lah itu kan praktek baik yang perlu Bapak Ibu dokumenkan. Lah nanti pada saat Bapak Ibu menerapkan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat terhadap pemahaman dan penerapan, selain Bapak Ibu memberikan pemahaman, Bapak Ibu memberikan contohnya. Bukan dari restitusi yang ada di modul, tapi restitusi yang Bapak Ibu lakukan itu akan mempengaruhi nilai Bapak Ibu di rubriknya. Ngaten nggih? Kemudian Bapak Ibu di 1.4 yang kedua, aksi nyata yang kedua itu kan Bapak Ibu harus merefleksi. Nah, itu bukan dari video yang Bapak Ibu unggah di aksi nyata, kemudian linknya ditaruh di situ, tidak. Tapi Bapak Ibu harus membuat refleksi. Minimal refleksi itu kan ada segitiga refleksi, ada 4D, 4C, ada 4F. Silakan Bapak Ibu pakai yang mana, atau head
6 topi ya, 6 topi itu. Silahkan menggunakan yang apa. Setelah refleksi itu menggunakan Canva ataukah hanya sekedar poster, yang intinya Bapak Ibu itu sudah merefleksi terkait dengan keseluruhan penerapan berbagi praktik baik, dibuat cerita atau dibuat tulisan, atau itukah menggunakan Canva atau menggunakan infografis, silahkan. Nah, ini biasanya yang terjadi miskonsepsi. Jadi videonya kemudian diunggah di YouTube, itu yang berbagi praktik baik. Sampai sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ini adalah latar belakang yang mendasari membuat rancangan ini apa? Bisa menunjukkan berbagi praktik baik. Nah, tujuannya apa? Apa dampak pada murid yang ingin dilihatkan dari rancangan Ibu? Jadi ketika Ibu berbagi praktik baik itu apa yang ingin respondennya itu atau audionya itu. Kemudian kalau ukur bukti yang dilakukan, buktinya apa setelah tindakan ini berjalan baik, itu testimoni siswanya, begitu ya, ataukah testimoni guru yang sudah menjadi coach. Suaranya timbul tenggelam, Bunda. Oh iya. Ya, sudah. Sinyal berdungi. Ini sudah. Kayaknya sudah lebih jelas, Bu. Oh, sudah. Oke, ini sudah mau habis, Bu. Kayaknya apa? Ini saya. Workbench saya ini. Kemudian lini masa yang akan dilakukan. Nah, di lini masa berbagi praktik baik itu kapan? Kemudian dukungan yang dibutuhkan apa? Apakah LCD proyektor, kemudian kelas, atau mungkin adanya di ruang itu dituliskan gitu. Ya, Bapak Ibu. Mungkin itu terkait dengan tugas-tugas kita setelah itu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kayaknya Ibu boleh izin bertanya, Ibu? Ya, terima kasih Ibu Fasil Pemandu. Di sini Ibu tadi sudah sedikit banyak menjelaskan di bagian aksi nyata. Ya, menurut pemahaman kami kemarin bahwa untuk CGP rekognisi itu di modul 1.4, 2.3, 3.3 itu mengerjakan alur merdeka, begitu nggih Ibu. Berarti kita memang mengerjakan dari forum komunikasi, nanti dari mulai diri pun setiap navigasi apa-apa itu ya Bu, bahasanya 1, 2, 3, ada yang sampai 16, kalau memang yang masuk dijawab, itu memang dijawab semua Ibu gitu. Betul. Kita pemahaman kita belajar Ibu khusus di modul 1.4, 2.3 sama 3.3. Makanya tadi juga sama Bapak Ibu. Biasanya maaf juga ya karena mungkin saya yang agak kurang perhatian. Seharusnya mulai dari diri itu seluruh navigasi ya dijawab, betul. Makanya saya tadi ini baru 3 orang. Apa memang gitu ya? Kalau saya merasa apa ya, ragu-ragu Ibu. Ini ada yang masih kosong, ada yang satu. Kami japrian beberapa tapi belum menanyakan ke Ibu. Ini di forum biar Ibu khusus ya persepsinya sama. Dan untuk dudet itu kan ada yang terlihat, ada yang tidak. Apakah kita dudetnya itu beda dengan CGP yang reguler Ibu? Betul Ibu. Beda apa jadi sama untuk Ibu? rekognisi itu nanti dudetnya itu sampai batas dudet aksi nyata. Itu yang kami pahami dari. Jadi Ibu boleh mengunggah, tapi setidaknya karena Ibu juga selain sebagai CGP kan sebagai fasil juga. Nanti kalau Ibu menunda-nunda waktu, tidak tepat waktu juga keteteran. Seperti saya sudah masuk, kok ini masih kosong. Apa saya yang juga salah membaca? Ini ya, karena sekarang kan LMS ada di PMM ya Bu. Kalau yang di SIM PKB memang lebih fokus. Karena kita di situ itu PMM saya itu kan ada tim pejabat penilai sebagai tim penilai. Kemudian saya di situ juga ada nanti instruktur. Jadi kadang-kadang itu banyak
kerjaan kita tertuntut akhirnya lupa, sehingga ada yang saya japri juga, ada yang belum mengumpulkan karena saya menilainya juga melihat waktu senggang kan Bapak Ibu nggih. Sama saya ketika saya melihat banyak Bapak Ibu yang mungkin dia itu lupa atau barangkali terlewat belum unggah. Begini Bapak Ibu, untuk unggah yang elaborasi pemahaman itu disertai dengan refleksi, nggih. Nah, itu kadang-kadang hanya fotonya saja. Saya kalau mau menilai belum lengkap kan iman-iman begitu. Tapi saya kalau komplit ternyata belum unggah yang refleksi. Lah tiba-tiba saya pindah ke orang lain, ini kelupaan. Nah, makanya kok kalau misalnya Bu saya kok belum dinilai, silakan Bapak Ibu menjapri saya, Bu saya kok belum menilai, takutnya nanti dinilai. Kenapa? Mungkin saya kelupaan karena saya menunggu, sudah saya komen, maka Bapak Ibu bisa kalau misalnya dilihat belum ada nilainya atau belum ada komennya, barangkali satu saya masih menunggu unggahan Bapak Ibu belum komplit gitu. Oke. Yang kedua juga kadang kala di satu titik itu saya tetap akan menilai walaupun nanti kan tanggal 14 Agustus gitu date-nya. Jadi nanti di akhir-akhir itu saya baru memberikan. Tidak modelnya memang saya orangnya mungkin tidak teliti-teliti banget, tapi nanti setelah karena lupa saya itu Bu, saya biasanya di akhir-akhir baru tak itu. Lah nanti CGP juga ngebut yang mana yang belum. Tapi mohon Bapak Ibu kan yang masih muda-muda yang berkarya. Mungkin dari sekarang setelah ini di 1.4, 2.3 dan 3.3 nanti mulai dari diri sampai di aksi nyata Bapak Ibu dapat melaksanakan secara sungguh-sungguh seperti itu. Meskipun tidak, termasuk itu juga apa itu mungkin ya setidaknya sebelum mengunggah. Suaranya hilang Bu. Suaranya hilang. Berarti sudah habis apa ya? Timbul tenggelam. Oh ngaten. Ya sudah mau habis ini kayaknya baterainya. Begitu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan demonstrasi kontekstual itu semuanya dilakukan di modul ini karena di situ kami juga menilai sesuai dengan rubrik dan perlu diingat Bapak Ibu bahwa untuk dapat nilai maksimal itu seluruhnya termasuk ini kalau untuk pemenuhan TS masih dengar nggih kalau ini yang ini masih untuk pemenuhan TS Bapak Ibu tidak harus penuh dulu, intinya Bapak Ibu sampai di modul itu seandainya TS-nya belum penuh, enggak apa-apa, bukti yang untuk 1B2 dan 1B1 istilahnya gitu, yang B2 dan B1 itu seluruhnya maksudnya proses pemenuhan TS itu tidak harus sudah terpenuhi, tidak. Tapi yang penting di situ Bapak Ibu TS-nya bergerak, asal tidak nol. Contoh dari modul 1.1 misalnya sudah 520 ya Bapak, misalnya ini. Kemudian begitu sudah elaborasi pemahaman, nanti kan juga pemenuhan TS sampai di aksi nyata teman-teman CGP. Lah itu Bapak Ibu kan sudah ada prosesnya. Tidak memenuhi TS enggak apa-apa, supaya nanti intinya Bapak Ibu kan sudah melakukan proses fasilitasi. Yang penting sudah bergerak dari posisi awal 520 misalnya. Sekarang kok sudah 800 atau bahkan yang sudah memenuhi alhamdulillah. Tapi kalau tidak memenuhi setelah aksi nyata saya harapkan dapat mengunggahnya, mendapat berapapun supaya tidak terlewat. Takutnya seperti saya tiba-tiba di akhir sampai tidak saya nilai, berarti kan jenengan tidak bisa lulus. Karena satu kali saja tidak saya nilai, padahal harus 100% ada nilainya. Ngeten nggih Bapak Ibu nggih, untuk nanti ke depan supaya lebih ke hati-hatiannya begitu. Oke. Oke, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Oh nggih Pak Salam, monggo Pak. Ini suaranya tak kerasa sudah terlanjur cetar membahana. Halo Pak Salam.
Bu. Nggih, monggo Resen mau bertanya atau memberikan statement. Terima kasih Ibu, mungkin sedikit bertanya terkait dengan yang baru saja Ibu sampaikan terkait dengan nilai Ibu deh. Kan mungkin bagi kami yang di sini untuk mengetahui apakah itu sudah dinilai apa belum, terutama yang kegiatan kami di fasilitator yang mengunggah TS itu kan kita juga tidak tahu Ibu karena ada terlihat di situ. Nah, supaya Ada kita toh, Pak? bisa tahu ada nilainya. Seingat saya Ada. itu belum. Kemudian yang ingin saya tanyakan gini Bu, itu kan ketika diunggah seingat saya waktu diberikan penjelasan itu hanya bagian yang atas saja Pak itu Bu ya, tidak dengan yang kegiatan kegiatan yang rukol itu Bang tidak diunggah. Cuman yang di atas itu kan apakah dengan rinciannya, apakah hanya poin yang pokoknya saja Ibu? Itu aja Ibu, terima kasih. TS ya Pak? Ini Ibu. TS Bapak yang Bapak unggah untuk saya nilai begitu ke? Itu TS itu kan memang kalau Bapak langsung ke TS itu kan sudah ada kelihatan toh Pak. Misalnya modul 1 2.200 berapa gitu nggih global ngaten nggih. Ya. Betul Pak? Seperti itu ya. Sudah ada Kan bisa melihat yang baru itu kan sudah terplot-plot itu ada modul 1.1, 1.2 Oh itu gitu. kan seperti itu Ya, Bu nggih. jadi ya, makanya dari modul 1.1 itu berapa, nanti Bapak misalnya kan sudah dudit sampai aksi nyata toh Pak. Lah sudah aksi nyata ternyata kok tidak mencapai pemenuhan. Yang penting Bapak sudah memfasilitasi, berarti TS-nya kan jalan Pak, gitu aja. Itu dari seperti itu dari BPGP kemarin keterangannya. Jadi yang namanya proses fasilitasi itu TS-nya sudah jalan. Untuk urusan misalnya, Bu saya kok sampai sekarang TS saya tidak terpenuhi ya. Untuk proses TS tidak terpenuhi misalnya, tidak masalah Pak. Yang penting di 1.2 di pemenuhan TS itu Bapak sudah ada proses. Kalau misalnya nanti kan bisa lihat di 1.1 itu sudah berapa, berarti 1.2 kan akan kelihatan targetnya berapa, sudah berapa. Gitu? Kecuali kalau 0 berarti Bapak tidak memfasilitasi. Begitu Pak Salam. Bisa Bu, terima dipahami? kasih Bu. Oke. Jadi bisa Ibu itu. Terima kasih Bu Ji. Supaya nanti saya sebagai fasilitator pemandu dapat menilai Bapak secara lengkap. Kalau misalnya TS-nya sudah ada, begitu nggih. Terus yang kedua itu, yang pertama itu Pak, yang ada kegiatan inti, dielaborasi, kegiatan awal dan akhir, kemudian dengan refleksi. Kalau hanya foto saja, mungkin fotonya sudah ditampilkan di elaborasi, saya nilai komplit. Tapi kadangkala ada Bapak Ibu yang hanya foto saja, tidak dengan refleksinya. Mungkin ada refleksi dari yang di bawahnya tulisan langsung juga enggak masalah. Kadang-kadang ada, mungkin lupa atau apa, tidak ada refleksinya. Itu kan enggak bisa saya nilai komplit, Pak. Kalau tidak komplit, itu tidak muncul nilainya, Pak. Ngaten nggih? Tidak 100%, ngaten. Jadi tolong nanti yang khusus kalau fasilitasi tidak ada masalah. Asalkan Bapak Ibu diselesai aksi nyata, kemudian unggah TS, belum terpenuhi enggak masalah. Berarti Bapak Ibu sudah melakukan proses. Asalkan tidak tetap ada di posisi TS-nya itu seperti di modul yang sebelumnya. Contohnya modul 1.1 sudah dapat 520 memenuhi. Tapi di situ TS2 yang dimunculkan di 520 berarti kan Bapak Ibu tidak melakukan, dan jangan salah, takutnya ngunggahnya juga salah. Dan seharusnya di modul 1.1, di modul 2 kan 1.2 yang diunggah yang itu lagi. Berarti kan Bapak tidak melakukan proses fasilitasi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu bisa dipahami nggih? Monggo. Yang nilainya sudah ada tidak masalah. Ada lagi Pak Edi kayaknya tadi sudah. Pak, cukup Pak? Sudah cukup. Oke Bapak Ibu, luar biasa hari ini kita sudah. Oh Pak Suwandi, silakan Pak. Maaf Bu, izin sebentar. Nggih.
Untuk melihat nilainya itu di mana tuh Bu? Apa Pak? Saya nilai yang disampaikan Ibu tadi melihatnya di mana itu? Nanti kita bahas di WA grup saja Pak. Mungkin Wow. Bapak Ibu. Ini karena waktunya juga yang sudah. Nanti kalau ini lama-lama saya jelaskan Bapak malah ini, okay? Nanti kita lihat. Mungkin kemarin kan pada waktu penyegaran sudah ada Pak. Tidak diberitahu toh. Apa mungkin Bapak yang lupa? Okay, nanti kita bicarakan lagi di lain kesempatan ngaten nggih, karena waktu jugalah yang memisahkan kita Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Jadi pada intinya kita sudah dapat mereview apa yang menjadi hambatan-hambatan, kemudian apa yang menjadi istilahnya hal-hal yang dapat memberikan kesan yang mendalam pada kita dalam modul 1.1 ini. Tadi sudah disampaikan, diperoleh titik temu oleh Bu Sri, Bu, bahwasanya kita di modul 1 ini adalah paradigma, sudut pandang kita terhadap perubahan pendidikan saat ini yang diinginkan oleh pemerintah. Tidak lepas dari filosofi KHD, bagaimana menanamkan budaya positif kepada murid-murid kita, membentuk karakter-karakter kita untuk dapat memperoleh yang keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu sebagai guru Bapak Ibu perlu sekali untuk menguatkan diri, memiliki nilai dan perannya sebagai guru penggerak. Bagaimana Bapak Ibu sudah tergerak sampai saat ini menjadi fasilitator, kemudian bagaimana Bapak Ibu nanti menggerakkan komunitas kita itu banyak di sekitar kita, ada komunitas murid, ada komunitas orang tua, komunitas praktisi, yaitu teman-teman sejawat kita yang tentunya akan bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia ini, sehingga sesuai dengan semboyan kita baldatun toyibatun warapun gofur, bagaimana diri kita dapat menguatkan itu atau tidak menjadikan murid-murid kita well-being. Demikian Bu Nur Intan, mungkin masih ada pertanyaan, monggo, atau memberikan. Bu, mohon maaf, mau tanya sedikit Bu, untuk besok itu kita sudah presentasi apa masih diskusi kelompok ya Bu? Diskusi kelompok Ibu, nanti kita diskusi kelompok, hasilnya nanti diunggah di ruang kolaborasi, ya, seperti CGP reguler. Gitu. Berarti dipresentasikan juga, Bu? Silakan Bapak Ibu, kayaknya nggak usah karena itu ansinkronus sebenarnya. Cuma akan saya fasilitasi karena saya nantinya kan butuh rekamannya itu. Gitu nggih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sisi mandiri sesuai tugasnya nanti ini akan saya sampaikan ya PowerPoint ini di grup, mungkin itu lebih paham tugasnya apa supaya nanti Bapak Ibu besok mempersiapkan bahwa Bapak Ibu besok itu akan menyelesaikan kasus yang ada di modul 4 kasus itu Bapak Ibu selesaikan bersama kelompok. Bisa besok Bapak Ibu menggunakan Canva, boleh infografis ataupun apa saja, intinya Bapak Ibu itu membuat presentasi, bukan mempresentasikan, membuat presentasi untuk memangnya untuk dipresentasikan, tapi setidaknya itu untuk menyelesaikan atau intinya bukan membuat presentasi, maaf, membuat jawaban atau menjawab kasus-kasus terkait dengan pertanyaan yang ada di kasus tersebut. Ngaten Bu Intan nggih. Bu, matur nuwun penjelasannya. Tadi ada present lagi Pak. Kayaknya ini Pak Edi bisa ya membantu saya memberikan statement refleksi pada sore hari ini Pak. Apa saja sih yang sudah Bapak Ibu peroleh di hari ini, setidaknya refleksi itu kita mengenal 4F. Ada peristiwanya, ada perasaannya, kemudian setidaknya ada pelajaran yang dapat Bapak Ibu ambil, atau yang terakhir adalah apa sih yang akan Bapak Ibu lakukan setelah memahami ini. Monggo, bisa resen atau mungkin, monggo. Nah ini kayaknya Pak Edi sudah mulai kedip-kedip mikrofonnya. Membantu saya mengakhiri statement Pak, kita sudah lewat 10 menit, tapi tidak masalah.
Oke, Pak Edi, monggo. Ini kayaknya dua alat ya Pak, dua device tadi. Yang satu. Monggo Pak Edi. Oke, terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang luar biasa terkait dengan mengulang kembali atau mereview kembali dari keempat modul, baik modul 11, 12, 13 sampai 14. Jadi peristiwa ini yang kami rasakan adalah sangat senang Bapak Ibu. Dan juga mungkin Bapak juga melakukan hal yang sama karena tantangan ke depan kita ini tidaklah mudah, tetapi bukan hal yang sulit juga untuk kita mengoptimalkan diri kita, berani mengeksplorasi bahwa ke depan kita juga akan bisa berbuat lebih baik lagi. Kemudian dari modul 11, 12, 13, kemudian 14 di budaya positif ini juga tentu banyak ilmu-ilmu yang dapat kita serap di dalamnya, sehingga ke depan dengan ilmu yang kita peroleh di modul 1 ini tentu memberikan sinergi bagi kita, utamanya kita di Fasil dan juga kita selaku calon guru penggerak di sini di Recognize, ini juga memberi bekal tersendiri itu juga untuk teman-teman yang lain. Saya yakin ini menjadi tantangan dan juga menjadi berkah tersendiri untuk kami. Lebih mengenal lagi dari teman-teman juga, nanti teman kolaborasi, teman-teman untuk berdiskusi dan juga teman untuk bisa berbagi praktik baik di sekolah masing-masing. Hal ini tentu akan menambah wawasan keilmuan kami sehingga kami bisa memberikan layanan terbaik untuk anak-anak didik kami di sekolah. Demikian Bapak Ibu untuk refleksi. Jadi apa yang kami lakukan ke depan juga tentu apa yang tadi sudah disampaikan, masih ada sisi-sisi yang bisa kita tingkatkan, sisi-sisi yang bisa kita urai kembali atau bisa perkuat kembali, itu tentu yang akan kami lakukan. Demikian Ibu dari kami, kurang lebihnya maaf. Salam sehat berkah selalu, bergerak dan menggerakkan. Luar biasa, matur nuwun Pak Edi, tepuk tangan untuk Pak Edi yang luar biasa memberikan statementnya pada siang hari ini, dan terima kasih Sula untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu. Nggih Bu Sulekah masih ada? Oh nggih. Matur nuwun. Ada pertanyaan? Kita tunda ya, nanti kita lanjutkan karena waktu juga yang memisahkan kita Bapak Ibu. Untuk itu saya sebagai hasil pemandu yang memfasilitasi Bapak Ibu di ruang virtual ini, apabila dalam mendampingi Bapak Ibu semuanya, memfasilitasi Bapak Ibu semuanya di ruang kolaborasi ini masih banyak kekurangan. Saya hanya manusia biasa, banyak salah dan tentunya dosa yang saya lakukan, saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun apabila memang yang saya katakan ini kebenarannya ada, itu semuanya hanya semata dari Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing saya untuk berkata benar. Mengatakan nggih Bapak Ibu, terima kasih sekali. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melancarkan kegiatan kita di siang hari ini, meskipun banyak kendala sedikit guys karena timbul tenggelamnya. Kalau timbul tenggelamnya wajah mungkin tidak apa-apa, tapi ini suara justru akan mengganggu Bapak Ibu semuanya karena memang komunikasi itu penting dan komunikasi itu harus diucapkan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, dengan berkatnya bacaan tadi mengakhiri perjumpaan kita di siang hingga sore hari ini, dan silakan Bapak Ibu untuk kembali ke keluarga masing-masing, tetap bahagia, jangan lupa salam untuk keluarga yang ada di rumah, semoga senantiasa mendapat keberkahan hidup dan selalu mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu, saya foto dulu Bu. Foto dulu. Layarnya Bu. Jadi layarnya saya tutup Pak, stop share screen-nya.
Biar penuh. Agak lama Bapak Ibu memang. Oke, silakan Bapak Ibu buka kamera. Sebentar, saya coba. Silakan pose terbaik Bapak Ibu sore hari ini menurut Anda. Tidak seragam, tidak masalah karena masing-masing orang memiliki gaya yang berbeda-beda. Silakan. Cuma Bapak Ibu membantu saya ya. Kadang-kadang itu foto saya tidak lama keluarnya, snipping tool-nya atau print screen-nya itu lama. Monggo yang kelihatan semuanya, yang membuka kameranya. Ini masih lama Bapak Ibu. Sudah ada yang bisa langsung nggih. Kalau saya nunggu lama ini sampai keluar nih belum. Sudah 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa, matur nuwun atas kebersamaannya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Live Ibu Nji. Iya. Mikrofonnya Terima kasih Ibu dan teman-teman izin live. Sama-sama. Izin meninggalkan